GPIS Purwokerto yang disiarkan secara live setiap hari Rabu setiap pukul 8 malam. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersekutu bersama dengan kami, catat hari dan waktunya ya, setiap hari Rabu dan setiap pukul 8 malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita hidup di dalam firman-firman-Nya. Karena itu kita harus punya keyakinan, punya iman, punya pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap berjalan di dalam anugerah kemurahan-Nya, dan mari kita menatap ke depan dengan percaya diri bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya itu mungkin di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan sanggup menciptakan langit dan bumi ini, maka Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dan menyediakan yang terbaik untuk segala apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan dan mari kita menghadap hadirat-Nya. Kita mau bersekutu bersama dan kita akan mengangkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh berada, kita mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan pikiran kita. Kita akan bersama-sama berdoa, kita akan bersama-sama bersyafaat. Dan malam hari ini pun kita akan belajar firman-firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun kita berkumpul dalam dunia maya, tetapi saya percaya Tuhan pun boleh hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, siap untuk menjamah dan menjangkau kita semua. Dan mari kita mengangkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Tidak hanya memuji dengan mulut kita, tapi dengan hati ini kita mengangkat pujian dengan penuh iman kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupku hanya di dalam
kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan kami bersungguh hati dengan penuh sukacita menyambut lawatan Tuhan serta jamahan Tuhan melalui firman yang akan kami dengar pada malam hari ini. Dan saudara-saudara dimanapun mereka boleh berada yang mengikuti live streaming kami malam hari ini, Engkau memberkati mereka sekalian. Berkati hamba-Mu yang kami nyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom, 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 selamat malam saudaraku, bapak ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat peduli dengan hidup saudara, karena saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kehidupan saudara. Baik saudara yang hari ini dalam sedang pergumulan, hari ini yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, sakit, saudara percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan sharing melanjutkan tentang kejujuran hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kejujuran hati itu sesuatu barang yang langka hari-hari ini, karena banyak orang yang dikejar bukan karena hal yang benar, tapi yang dikejar bagaimana hidupnya menerima keuntungan demi keuntungan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya orang yang mengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang sudah beruntung. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran yang ketiga, ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian yang salah. Ya, pengertian yang salah tentang kejujuran. Nah, saudaraku, mari kita akan sama-sama belajar. Ya, kita akan sama-sama belajar. Saya mendekat, saudaraku, biar semakin kelihatan. Ya. Selamat malam untuk Bu Yuli. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Ya, selamat malam untuk saudaraku semua yang sudah bergabung malam hari ini. Siapapun saudara yang melihat, menonton, memperhatikan, mengikuti dengan sesama apa yang menjadi renungan kita malam hari ini, saya berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan dipercayakan, diperintahkan mendatangi hidup saudara. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin mengajak saudara memahami pendapat yang salah tentang kejujuran. Yang pertama adalah orang yang jujur akan rugi. Ini pendapat yang pertama, saudaraku. Pendapat yang pertama, orang yang jujur pasti rugi. Ya, itu pendapat yang salah, saudaraku. Yang kedua adalah itu bukan bohong, tapi cerdik. Ya, seringkali orang berkata, saya tidak bohong, tapi ini satu kecerdikan. Kita harus berhikmat dong. Ya. Ini pendapat yang salah tentang kejujuran. Kita akan melihat hal yang ketiga. Ya, berbohong demi kebaikan itu nggak apa-apa. Atau dikenal dengan istilah berbohong putih. Ya, berbohong demi kebaikan. Nah, itu juga pendapat yang salah tentang kejujuran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudaraku, hal yang pertama tentang pendapat yang salah ini, bahwa orang yang jujur akan rugi. Ya kan? Benarkah orang yang jujur itu akan rugi? Kalau kita melihat, mendengar ya pendapat-pendapat orang hari gini, jujur mana ada untungnya? Nah, hari gini kita jujur mana bisa hidup? Wong nggak jujur aja susah, apalagi jujur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, saudaraku, pendapat yang salah tentang kejujuran. Yang pertama adalah orang yang jujur akan rugi. Banyak sekali janji firman Tuhan yang diberikan kepada orang yang
mau berlaku jujur. Ya. Dan sebaliknya firman Tuhan di dalam Yesaya 28 ayat 17 berkata bahwa Tuhan Allah akan menyapu bersih benteng-benteng perlindungan kebohongan. Jadi orang yang membentengi kehidupannya akan disapu bersih oleh Tuhan, akan dibukakan, akan dicelikkan, akan dipertontonkan apa yang sudah ia perbuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya orang yang percaya bahwa kebohongan adalah suatu yang kuat, menguntungkan, melindungi, sekali waktu akan menyadari bahwa semuanya itu akan dibongkar oleh Tuhan. Jadi banyak orang berpikir bahwa ketidakjujuran itu akan dapat disimpan apa? Yang tidak bisa bocor. Ya. Ketidakjujuran itu dianggap bahwa aman karena saking lihainya seseorang menyimpan, menyembunyikan ketidakjujurannya. Jadi dia berpikir bahwa ketidakjujuran yang ia lakukan ya, akan aman. Kalau ia bertindak jujur, dia berpikir akan rugi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaliknya orang yang jujur akan dibela oleh kebenarannya. Mungkin awal-awal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami susah, ya, menderita, kecewa, apalagi rugi, ya kan? Kenapa? Kelihatannya seperti itu, tapi kebenaran akan muncul seperti fajar di pagi hari. Kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Ketika kebenaran itu muncul pada waktunya, maka seseorang yang berada dalam jalur kebenaran, ya, ia akan mengalami yang namanya sesuatu yang menyenangkan, melegakan, memuaskan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke. Orang yang jujur akan dibela oleh kebenarannya. Kita akan membaca Amsal 11 ayat yang ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang yang jujur akan dilepaskan oleh kebenarannya. Artinya sesuatu yang menjadi dasar kehidupan seseorang, ya, landasan ke seseorang untuk melakukan tindakan dalam kehidupannya, itu yang akan menyelamatkan kehidupannya. Sehingga firman Tuhan berkata, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Seringkali orang yang tidak jujur itu adalah seorang pengkhianat, ya kan? Seringkali orang yang tidak jujur itu akan merasa rugi jika ia melakukan sesuatu yang jujur, ngomong sesuatu yang jujur, sehingga dia merasa kalau aku melakukannya pasti aku rugi. Nah, tapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Kebenaran itu akan menuntun kehidupannya. Kebenaran itu akan memerdekakan hidupnya. Kebenaran itu akan memberikan kehidupannya bahagia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Mazmur 37 ayat 37 dan 38, perhatikanlah orang yang tulus. Perhatikanlah orang yang tulus. Jadi orang yang jujur itu, ya, identik dengan orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan ada masa depan bagi orang yang tulus dan orang yang jujur. Nah, sementara orang dunia mengatakan kalau berlaku jujur itu pasti rugi, ya, kelihatannya rugi, tapi ketika kita berlaku jujur maka kita dapat dipakai oleh siapa saja. Karena apa? Orang memegang kejujuran kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapa sih yang mau memakai? Siapa sih orang yang mau memperkerjakan orang yang tidak jujur? Ya, apalagi kalau sudah tahu bahwa kita mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak jujur, kita bahkan akan menjauhi untuk tidak mempekerjakan
seseorang yang telah berlaku tidak jujur. Nah, kita akan cenderung untuk memilih orang yang tulus, orang yang jujur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena standar yang Tuhan pakai dalam firman-Nya adalah orang yang jujur itu diperhatikan ada masa depan. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang yang jujur, punya hati yang tulus, dia dikatakan punya masa depan, ya. Karena hanya orang yang berani jujur, berlaku jujur, berkata jujur, dia akan dipakai, ya. Dia akan diberikan tugas tanggung jawab, dia akan memikul perkara-perkara yang besar, saudaraku. Ya, dalam perkara kecil, jika kita tidak berani melakukan sesuatu yang benar, maka bagaimana mungkin kita dapat dipercayakan sesuatu hal yang besar. Nah, sementara berkat yang besar itu tanggung jawabnya lebih besar. Sementara berkat yang kecil-kecil, ya jelas tanggung jawabnya kecil. Saudaraku yang tinggal kita evaluasi hidup kita. Kita mau memilih apakah kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, atau kita akan memakai standar ganda. Kadang memakai standar firman Tuhan, kadang memakai standar dunia, ya. Supaya tidak rugi, ya tidak jujurlah dikit-dikit, ya kan? Atau kita mau pakai standar firman Tuhan, saya harus berani jujur, ya. Supaya apa? Orang mengenal saya sebagai orang yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama. Perhatikan baik-baik bahwa orang yang tidak jujur itu akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tidak ada keuntungan bagi orang yang fasik, bagi orang yang tidak jujur, saudaraku yang dikasih. Itu hal yang pertama, saudaraku, bahwa pendapat yang salah tentang kejujuran adalah bahwa ketika seseorang berani jujur, ia pasti rugi. Padahal firman Tuhan mengatakan hanya orang yang melakukan yang benar, dia akan memiliki masa depan. Sementara orang yang tidak jujur, masa depannya akan dilenyapkan, masa depannya akan dihapuskan, katanya, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, pendapat yang salah tentang kejujuran adalah itu bukan bohong, tetapi cerdik. Nah, firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, seringkali disalahartikan oleh banyak orang Kristen, saudaraku. Seringkali banyak orang mengartikan cerdik itu sama dengan licik, ya kan? Cerdik itu sama dengan culas, ya. Cerdik itu sama dengan apa lagi kira-kira? Nah, lama sekali mikirnya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Seringkali kata cerdik itu dipakai untuk sesuatu yang tidak benar. Ya, sebenarnya perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, ya. Apa sih kecerdikan ular? Ketika ular punya strategi untuk menangkap mangsanya, perhatikan apa yang dilakukan oleh ular. Ya, kita akan melihat ular itu akan merayap pelan-pelan seperti tanpa gerakan, ya kan? Yang kedua, kita akan melihat ular itu akan pada posisi yang dia ukur pas, dia akan diam, ya, menunggu saat yang tepat kapan ia harus bertindak untuk menangkap mangsanya, ya kan? Nah, ketika pas perhitungannya, dia akan melakukan penyergapan terhadap mangsanya. Jadi kecerdikan itu apa? Siasat untuk melakukan hal yang baik, bukan untuk melakukan hal yang buruk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka mengganti kata cerdik menjadi licik dan menipu. Padahal bukan ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Cerdik yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah gesit,
Perhatikan ketika ular sedang memperhitungkan untuk menangkap mangsanya, dia dengan gesit, dengan perhitungan kecepatan yang sudah terukur, dia akan langsung menangkap mangsanya. Ya, gesit. Terus dalam pengertian banyak akalnya, ya, banyak usahanya, ya, kreatif dan tidak mudah putus asa. Itu arti daripada cerdik. Ya. Makna daripada kata cerdik di sini adalah gesit dalam pengertian banyak akalnya, banyak usahanya, kreatif dan tidak mudah putus asa untuk melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan melalui standar firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Terus lebih jauh lagi, kecerdikan ini tidak berdiri sendiri, tetapi harus disertai oleh ketulusan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, tulus seperti merpati. Artinya benar, jujur dan baik. Ya, benar, jujur dan baik. Jadi tulus itu memiliki kandungan benar, jujur dan baik. Ya, perhatikan sekali lagi, kata tulus memiliki pengertian benar, jujur dan baik. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tidak dapat digunakan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan licik atau penipuan. Harus diingat bahwa prinsip firman Tuhan adalah ya, katakan iya, dan tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu asalnya dari si jahat. Ya kan? Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Pilih jawaban iya atau tidak. Tidak perlu ditambah-tambahi dengan narasi yang lain. Karena cukup ya, tidak. Ya kan? Contoh, di dalam membuat daftar penyumbang atau donatur, ketika mengadakan proposal list, ya, yang dibuatnya terlebih dahulu orang-orang fiktif dengan jumlah sumbangan dengan nominal yang besar. Tujuannya apa? Supaya penyumbang-penyumbang, donatur-donatur yang akan memberikan donasi selanjutnya akan melihat yang di atas, besar sekali, ya kan? Mau memberikan sumbangan yang kecil malu. Jadi memberikan magnet supaya apa? Ya, diberikan nama fiktif, ya, penyumbang dengan donasi yang besar. Nah, itu orang dunia mengatakan, itu cerdik itu. Padahal ini licik, ini penipuan karena fiktif, bukan hal yang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ini adalah penipuan, bukan cerdik. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendapat yang salah tentang kejujuran itu berbicara tentang berbohong demi kebaikan. Seringkali banyak orang berpikir ketika dia untuk menolong orang lain dia bohong. Dia pikir benar. Karena apa? Tujuannya baik. Nah, ini bohong putih katanya, ya kan? Bohong yang tidak ada dosanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang dinamakan berbohong itu bohong putih? Sementara dalam 10 hukum Musa dikatakan janganlah berbohong, janganlah berdusta, ya kan? Kalau kita melakukan kebohongan, walaupun untuk sesuatu yang baik, itu sudah dikatakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, saudaraku, seringkali diberikan alasan bahwa seseorang boleh berbohong demi kebaikan dia, atau demi kebaikan orang lain, atau kebaikan bersama. Alasannya biasanya ya kebohongan demi kebaikan itu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan orang banyak. Ya kan? Prinsip seperti ini tidak dikenal dalam Alkitab. Ya. Karena Alkitab berkata jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya. Bohong adalah bohong, dosa adalah dosa, ya. Dosa itu serius, ya.
dosa itu berbeda dengan masalah. Ya. Dosa di hadapan Tuhan adalah kejahatan. Makanya bohong adalah bohong. Tidak ada bohong putih, tidak ada bohong demi kebaikan. Bohong tetaplah bohong. Ya. Seberapa kecilnya pun itu tetap bohong. Ya, bohong tidak dapat menjadi bohong putih karena ia berguna bagi seseorang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Hal-hal yang baik tidak mungkin timbul dari hal yang jahat. Ya. Dari sumber mata air tawar tidak mungkin akan mengeluarkan air yang pahit atau air yang beracun. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Mungkinkah dari kejahatan akan timbul sesuatu yang baik? Ya kan? Marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Mungkinkah melakukan yang jahat supaya timbul kebaikan? Nah, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya kan? Sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi kebohongan tidak bisa dibuat untuk permainan. Kebohongan tidak bisa dibuat untuk strategi. Kebohongan tidak bisa dibuat untuk melakukan ya dengan tujuan kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang baik tidak mungkin timbul dari hal yang jahat. Berbohong itu jahat. Seringkali banyak orang tidak menyadari apa yang sudah ia katakan, apa yang sudah ia lakukan itu sesuatu yang didasarkan pada kebohongan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, dusta tidak mungkin berasal dari kebenaran. Jadi banyak orang mengatakan bahwa berbohong demi kebaikan, berdusta demi kebaikan itu nggak apa-apa. Padahal di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 21. 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan baik-baik, saudaraku, firman Tuhan mengatakan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak dibenarkan bahwa berbohong demi kebaikan, menipu demi kebaikan, seperti yang dilakukan siapa dalam film-film dokumenter yang terkenal, ya kan? Robin Hood melakukan hal yang jahat demi kebaikan, ya kan? Merampok demi untuk menyantuni orang-orang miskin. Nah, itu sebenarnya tidak dapat dibenarkan, saudaraku. Dusta tidak mungkin berasal dari kebenaran. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mata air tidak dapat memancarkan air tawar dan air pahit sekaligus. Ya. Satu mata air tidak bisa memancarkan air tawar dan air pahit sekaligus. Ya. Firman Tuhan yang ditulis dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 11 dan 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah? Ya, dalam satu sumber muncul dua mata air yang berlawanan. Satu, ya, dari sisi yang sebelah kiri mata air yang tawar, dari sisi sebelah kanan mata air yang pahit.
Kira-kira mungkinkah? Nah, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ya. Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi tidak mungkin kebohongan bersatu dengan kebenaran. Jadi tidak ada istilah berbohong demi kebaikan. Tidak ada istilah berbohong putih. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, saudaraku, kebohongan berasal dari si jahat. Ya. Kalau seseorang sudah berani berbohong, kalau seseorang sudah terbiasa berbohong, itu artinya ia sedang kompromi dengan si jahat. Dia sedang berkomplot dengan si jahat. Si jahat itu siapa? Si jahat itu adalah pendurhaka. Si jahat itu adalah si setan. Si jahat itu adalah si iblis. Si jahat itu adalah yang melawan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ternyata jawaban yang pendek itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengandung resiko yang sangat besar. Jika seharusnya kita menjawab iya tapi kita menjawab tidak, resikonya sangat besar. Jika seharusnya kita menjawab tidak tapi ketika kita menjawab iya, itu resikonya sangat besar. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Itu yang berbicara adalah soal totalitas kejujuran, loyalitas yang dimiliki seseorang. Ya, sehingga seseorang dapat dipercaya, seseorang dapat dipegang omongannya, seseorang dapat dipakai karyanya ketika seseorang itu memiliki ketulusan dan kejujuran. Jangan pernah berharap, walaupun saudara pernah berpikir bahwa ketidakjujuran yang saudara lakukan itu akan tertutup rapat-rapat, tapi percayalah saudara, suatu ketika kelak ketidakjujuran itu akan dibuka lebar-lebar oleh Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan, ketika sudah terbuka lebar-lebar ketidakjujuran itu akan dilenyapkan, ya kan? Akan dihapuskan. Artinya tidak bisa dipakai lagi. Sudah kena label bahwa kamu orang yang tidak jujur. Kamu suka berbohong. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah dicap dengan ketidakjujurannya masih bisa bekerja pada orang lain atau dapat bekerja sama dengan orang lain? Tentu orang yang mau bekerja sama punya resiko yang besar. Suatu ketika dia akan dikhianati, dia akan dipecundangi, dia akan ditipu. Saudaraku ya, siapa yang mau punya resiko yang seperti itu? Tentu tidak ada. Dan inilah yang dikatakan Alkitab sebagai firman kebenaran, bahwa berdirilah jika iya, engkau katakan iya. Jika tidak, engkau katakan tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian terakhir firman Tuhan, bahwa ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Jadi yang 3 tadi kita harus singkirkan pelan-pelan. Karena apa? Berani jujur itu adalah orang yang hebat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berani jujur itu dibutuhkan nyali, ya. Berani jujur itu adalah dibutuhkan kekuatan. Makanya kita akan belajar pelan-pelan bagaimana kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan dan orang yang tulus di hadapan Tuhan, supaya kita dapat menikmati janji firman Tuhan bahwa ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Apa berkat Tuhan malam hari ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan,
saya akan membacakan firman Tuhan bahwa orang yang jujur itu doanya didengar oleh Tuhan. Orang yang jujur itu doanya dijawab oleh Tuhan. Orang yang jujur itu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, mana dalilnya? Ya. Salah satu sebab mengapa doa tidak didengar dan dijawab oleh Allah adalah karena ada ketidakjujuran di dalam kehidupan kita. Karena jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia mengasihi orang yang mengejar kebenaran. Amsal 15 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Doa orang jujur dikenanya. Ya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Bayangkan, saudaraku, perhatikan baik-baik kata dikenanya, dikenan oleh Tuhan, dan dikasihinya, dikasihi oleh Tuhan. Jadi, orang yang jujur, doanya itu menjadi kesenangan Tuhan. Sementara orang yang jujur itu katanya dikasihnya. Bayangkan kalau saudara mengasihi seseorang, ya, ketika seseorang butuh pertolongan saudara, apa yang akan saudara lakukan? Pastinya saudara akan menolong orang yang saudara kasihi. Tidak mungkin tidak kita membiarkannya, ya. Pasti orang yang kita kasih itu kita perhatikan, kita sayang, ya, kita support, kita beri bantuan, saudaraku yang itulah jika kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, maka kita menjadi orang yang dikasihinya. Ya, Tuhan itu sangat senang dengan orang yang jujur dan tulus, saudaraku. Berkat Tuhan bagi orang yang jujur malam hari ini adalah doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Selamat menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan dan menjadi orang yang jujur di hadapan sesama. Jika saudara adalah orang yang berani jujur dan orang yang menjadi tulus dalam kehidupan saudara karena melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang sudah saudara kerjakan. Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berlaku jujur dan tulus itu hebat. Saya percaya saudara sanggup menjadi orang-orang yang tulus dan orang-orang yang jujur. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang mempengaruhi pola pikir kita ketika kita ada dalam dunia kerja, ketika kita ada di khalayak ramai. Tapi jika kita mau hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bisa untuk berlaku jujur dan tulus dalam mengerjakan banyak hal. Percayalah saudara, saudara adalah orang yang dapat dipuji oleh Tuhan, seperti halnya Tuhan berkata kepada Ayub, kepada hambaku Ayub yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan yang menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan akan melihat saudara sebagai orang yang jujur. Maka hiduplah seperti Ayub yang bisa mempertahankan kejujuran di tengah-tengah ketidakjujuran. Sekali lagi, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Saya percaya jika saudara berani jujur, hidup jujur dan tulus dalam mengerjakan sesuatu, Tuhan akan perhitungkan, ya, jerih lelah saudara. Dan Tuhan akan mendengar, menjawab doa-doa saudara. Tuhan akan menolong segala kesulitan saudara. Tuhan akan memberkati pekerjaan-pekerjaan saudara. Saya berdoa malam hari ini,
untuk Bu Yuli Nur Hayati, dalam berkat nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan memperhitungkan apa yang sudah kau kerjakan dari mulanya sampai detik ini, bahkan di hari esok Tuhan sanggup mengakumulasikan apa yang menjadi bagian kehidupanmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Berkat sukacita penghiburan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Nugrah Puspitasari dan Mas Dimas. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Malam hari ini saya berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi harapan-harapanmu, itu tidak ada mustahil bagimu yang percaya kepada Tuhan. Jika engkau berani berlaku jujur dan tulus di hadapan Tuhan, maka berkat kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati anak-anakmu, diberkati keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor. Malam hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kasih dan kemurahannya secara luar biasa. Diberkati rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, diberikan kesehatan yang ekstra supaya dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan maksimal, dapat jadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan siapapun saudara yang malam hari ini sudah bergabung, saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara. Jika hari ini engkau percaya kepada firman Tuhan bahwa berkat orang jujur itu doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan, dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulan dan masalahmu, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu maha baik, Tuhan Yesus itu perkasa. Dalam kehidupan saudara, Dia adalah seorang pahlawan yang sanggup menolong kehidupan saudara hari ini maupun hari esok. Katakan amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat beristirahat, kiranya berkat kemurahan Tuhan dan kebaik-baiknya diperintahkan mendatangi hidup saudara. Shalom. Shalom.